Ya, baik. Kita sudah proses recording. Saya Ira, saya host di panel kita kali ini. Terima kasih untuk semua presenter dan chair kita. Panel kita kali ini adalah panel 740. Ini panel terakhir karena hanya ada 40 panel parallel session di KCIF 2024 ini. Ini panel terakhir dan satu lagi di sebelah, panel sebelah itu panel 739 ya. Jadi 7 hari terakhir, hari ketujuh, panel terakhir dengan tema evolusi patriarki, transformasi gender dan subjektivitas baru perempuan. Dan ada empat presenter. Chair kita adalah Mbak Dewi Haryani Susila Stuti, PhD. Beliau dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan juga dari Prodi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana UGM atau Universitas Gadjah Mada. Saya langsung menyerahkan saja forum kepada Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ira akan ada 4 pembicara di panel kita. Panel kita berjudul Evolusi Patriarki, Transformasi Gender, dan Subjektivitas Baru Perempuan. Ini tadi saya iseng-iseng mengecek tentang penggunaan aplikasi media media sosial yang banyak dipakai di Indonesia. Nomor satu itu WhatsApp, nomor dua Instagram, nomor tiga Facebook, nomor empat TikTok, nomor lima Telegram, nomor enam X atau Twitter, nomor tujuh Facebook Messenger, nomor delapan Pinterest, nomor sembilan Kuai Xiao, yang di sini dikenal sebagai Snack Video, dan nomor 10 LinkedIn. Ini semua menjadi sangat relevan dengan panel kita karena keempat pembicara ini akan membahas tentang bagaimana aplikasi, bagaimana media sosial itu berkelindan dengan dunia nyata, ya. Dan dampaknya bisa positif dan negatif bagi ideologi gender, dan nanti teman-teman semua akan melihat bagaimana hal itu terjadi. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan ke presenter pertama, yaitu Ibu Yuyun Sriwahyuni PhD dari Universitas Negeri Yogyakarta Mbak Dewi, yang sepertinya Mbak akan Yuyun belum ada. Mbak Yuyun belum ada. Ah, ah, Mbak Vinita dulu. ini tak. Sesuai jadwal aja. Mbak Vinita dulu, kalau kalau Ibu Yuyun belum hadir, Mbak Vinita Susanti dan Mbak Tania Putri Khairunisa dari Universitas Indonesia dengan paper mereka yang berjudul Perempuan Korban Fraud Ulasan Palsu Produk Kecantikan Daring. Waktu presentasi 15 menit, dan sebelumnya sebelum 15 menit lewat saya akan memberitahukan ya kalau itu tinggal 5 menit begitu. Silahkan. Selamat pagi, Ibu eh, Dewi. Mohon maaf, kebetulan yang presentasi Nia, silakan Nia. Baik, mohon maaf tadi saya ada trouble. Em, ini apakah saya bisa langsung share screen ya? Sudah bisa, sudah langsung aja. Baik, terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik. Mungkin akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Tania Putri Khairunisa. Pada pagi hari ini akan mewakili presentasi dari Mbak Vinita Susanti dan juga saya mengenai perempuan korban fraud ulasan palsu produk kecantikan daring. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, jadi penelitian ini dimulai dari adanya digitalisasi yang kemudian memperkenalkan kita pada bentuk-bentuk komunikasi konsumen baru. Salah satunya adalah ulasan daring. Bagi 61% dari pengguna e-commerce, kemudian ulasan daring ini menjadi sangat penting dan bahkan 7 kali lebih ampuh dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen dibandingkan dengan iklan-iklan konvensional. Nah, karenanya, ulasan daring semakin banyak dibuat dan dibagikan, salah satunya di media sosial seperti halnya Twitter, atau yang belakangan ini berganti nama menjadi X.
Nah, akan tetapi penelitian sebelumnya bicara bagaimana ulasan daring kemudian semakin penting sehingga semakin pula meningkat ke prevalensi kemungkinan dirinya dimanipulasi. Manipulasi itu salah satunya terbentuk dalam ulasan palsu, di mana industri itu melakukan atau membayar pihak ketiga yang di Indonesia banyak dikenal dengan sebutan buzzer untuk kemudian menuliskan atau mengunggah ulasan yang palsu atau artifisial yang bernada positif mengenai produk mereka. Nah, ulasan palsu terbanyak itu ada di produk kecantikan dan karenanya ini menempatkan perempuan sebagai pasar utama dari industri kecantikan sendiri sebagai posisi yang rentan akan viktimisasi tersebut. Nah, ulasan palsu sendiri sebetulnya lumrah ditemukan di Indonesia, akan tetapi belum banyak dibahas secara akademis ataupun dengan menggunakan pandangan feminis yang bergender. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana pengalaman viktimisasi perempuan yang menjadi korban dari ulasan palsu, dan juga bagaimana pengalaman ini berkaitan dengan standar kecantikan atau feminis yang diciptakan oleh kapitalis. Dilakukan telaah literatur terhadap sejumlah artikel jurnal tentunya, yang kurang lebih bicara bagaimana kapitalisme dalam bentuk industri kecantikan itu telah menjadi wajah lain dari patriarki. Dan karenanya ini tercermin dari pasar produk kecantikan yang sifatnya masih sangat bias gender, di mana perempuan hanya diobjektifikasi sebagai konsumen semata. Dan ini terlihat dari bagaimana dalam iklan produk mereka, salah satunya berupa ulasan palsu atau fake reviews, itu mengandung klaim-klaim yang mengimplikasikan standar kecantikan yang sifatnya itu merugikan bagi perempuan. Nah, dengan demikian digunakan sejumlah konsep yang diantaranya adalah ulasan daring palsu atau fake reviews, kemudian buzzer, misleading advertising atau iklan yang menyesatkan, cybercrime, kemudian konsumerisme, fraud ataupun penipuan dan juga consumer fraud, feminitas atau standar kecantikan, alienasi, dan yang terakhir adalah viktimisasi. Nah, selanjutnya digunakan teori feminisme Marxis yang bicara mengenai tentunya penerapan prinsip-prinsip Marxisme dalam studi-studi feminis yang mengkritik eksploitasi kapitalis atas tenaga kerja. Nah, di masa sekarang, eksploitasi oleh kapitalis juga masih dilakukan terhadap perempuan dalam bentuk tidak membayar mereka dalam kerja domestik yang dilakukannya. Nah, unpaid labor atau kerja yang tidak diupah ini juga dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perempuan untuk mencapai standar kecantikan itu sendiri. Dengan adanya standar kecantikan yang terus-menerus berubah dan menuntut perempuan, ini menyebabkan munculnya kecemasan feminin yang mengarahkan perempuan pada konsumsi produk kecantikan. Dan ini justru akan menciptakan perasaan teralienasi karena perempuan kehilangan kemampuan untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan harus mengikuti aturan ataupun standar yang ditetapkan oleh kapitalis. Nah, dengan demikian, kerangka atau alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat tertera di layar, terlihat dimulai dari adanya teori feminisme Marxis yang digunakan untuk menganalisis ulasan palsu dalam bentuk-bentuk viktimisasi yang terjadi di dalamnya. Saya akan ke bagian selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Jadi dalam penelitian ini digunakan data dari dua sumber. Yang pertama data primer yang kami dapatkan menggunakan metode purposive sampling dengan 6 orang perempuan yang menjadi korban dari ulasan palsu sebagai subjek penelitian. Nah, untuk melakukan triangulasi data, kami juga mewawancarai informan ahli dari BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, dari BPKN sendiri ada Mbak Lili dan Mas Ariel dari Komisi 3 Advokasi BPKN. Sementara untuk keenam informan tadi kami inisialkan dengan APA, NIA, PIP, TAM, TEN, dan AL yang masing-masing usianya sekitar 18 hingga 29 tahun dengan pengalaman menjadi korban dari satu atau lebih produk kecantikan yang menggunakan ulasan palsu dengan standar feminitas di dalamnya. Di mana klaim-klaim tersebut paling banyak itu bicara mengenai klaim harga murah ataupun isi banyak, tetapi ada juga yang mengenai performa produk seperti halnya mampu menopang payudara, mengurangi kerontokan, mencerahkan ketiak, ataupun tidak meninggalkan bekas yang abu-abu di wajah. Nah, kebanyakan dari ulasan tersebut ditemukan berdasarkan pencarian sendiri, ataupun dengan tidak sengaja melihat ulasan yang lewat di lini masa Twitter mereka. Nah, untuk data sekundernya dapat terlihat di layar, itu adalah contoh-contoh dari UTAS yang atau cuitan atau tweet yang dikeluarkan oleh pengguna Twitter yang masing-masing di sebelah kiri itu bicara mengenai lotion dari salah satu merek yang diklaim dapat mencerahkan dalam 7 hari, sementara sebelah kanan adalah masker payudara yang diklaim dapat mengencangkan dan juga mencerahkan kulit payudara. Nah,
dari temuan data tersebut diketahui bahwa ulasan palsu ternyata memiliki beragam karakteristik. Di antaranya adalah mengandung klaim-klaim yang berlebihan, kemudian tidak sesuai dengan performa aslinya, dan juga terlalu positif. Nah, kebanyakan ulasan palsu ini ditulis oleh sejumlah buzzer. Artinya ada banyak sekali orang yang menjadi buzzer di Twitter. Dan isi dari ulasan tersebut biasanya hampir serupa, akan tetapi mereka itu saling menimpali satu sama lain atau menciptakan interaksi yang terlihat organik. Dan dengan demikian, banyak dari produk kecantikan yang menggunakan ulasan palsu kemudian menjadi viral. Nah, selain buzzer, para subjek penelitian juga menyebutkan salah satu istilah seperti affiliate yang kurang lebih sama, tetapi bedanya adalah mereka mencantumkan link karena mereka dibayar berdasarkan klik terhadap link tersebut di dalam ulasan yang mereka tulis di Twitter. Nah, baik buzzer maupun affiliate itu sama-sama sering berada di auto-base kecantikan. Auto-base sendiri merupakan sistem ataupun bot di Twitter yang memungkinkan pengikutnya untuk kemudian mengirimkan manifest atau tweetan secara anonim. Dan ini biasa dikelompokkan berdasarkan interest ataupun minat tertentu. Dalam hal ini, auto-base yang digunakan adalah yang berupa komunitas yang suka dengan produk kecantikan. Nah, ketika kemudian klaim-klaim dalam ulasan palsu yang mengandung standar kecantikan ini tidak terpenuhi, para korban itu akan merasakan beberapa kerugian dalam hal emosional, seperti halnya perasaan kecewa, kemudian marah, trauma, minder, ataupun menyalahkan diri sendiri. Ada juga yang berupa fisik, seperti halnya iritasi ataupun luka. Ada juga yang sosial, dalam bentuk kritik dari keluarga akibat pengalaman viktimisasi. Dan juga finansial, yang sebetulnya jumlahnya itu tidak terlalu besar. Nah, bagi subjek penelitian, kadar kerugian finansial yang tidak terlalu besar ini banyak menimbulkan alasan kenapa mereka menolak untuk menyebut diri mereka sebagai korban. Nah, tidak hanya itu, mereka juga cenderung menyalahkan diri mereka sendiri ketika terjadi viktimisasi dan menganggap bahwa produk kecantikan itu sifatnya cocok-cocokan sehingga lebih subjektif dan sulit untuk menyebut diri mereka sebagai korban. Nah, akan tetapi kerugian ataupun keraguan ini, maksud saya keraguan dari menyematkan kalimat korban gitu dalam diri mereka, menyebabkan para informan itu cenderung tidak ingin melakukan komplain ataupun mengajukan ganti rugi atas viktimisasi yang terjadi. Karenanya mereka lebih melakukan upaya preventif sendiri, seperti halnya lebih belajar mengenai riset-riset tentang ulasan palsu ataupun mengenai produk kecantikan itu sendiri, memperingati pengguna lain di Twitter, ataupun dengan mengharapkan intervensi dari lembaga lain seperti halnya regulasi untuk melarang adanya klaim yang berlebihan dari iklan produk kecantikan dan juga sistem deteksi dari Twitter akan akun-akun yang merupakan buzzer begitu. Dan itu dari data yang ditemukan, banyak dari informan yang menyebutkan bahwa ulasan palsu ini adalah bagian dari iklan yang menyesatkan. Sebetulnya ini sesuai dengan identifikasi misleading advertising yang dibuat oleh Russo dan kawan-kawan yang berdasarkan pada 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan falsity, kepalsuan, dilihat dari ketidaksesuaian antara klaim dengan fakta, di mana produk yang salah satunya adalah produk yang apa beli, informan apa, dia membeli bra dengan kalimat push up bra, tetapi ternyata produk itu tidak mampu menopang dada. Nah, kemudian untuk klaim kedua, yaitu misleadingness, ketidaksesuaian apa yang dipercaya konsumen dengan fakta sebenarnya, terlihat dari informan PIP yang membeli deodoran tawas dengan klaim mencerahkan ketiak, sehingga dia berpikir bahwa ada kandungan khusus di dalamnya, tetapi ternyata hanya air dan tawas saja. Sementara itu untuk pendekatan fraud, itu dilihat dari intensi penipu yang memang sengaja melakukannya. Nah, ini agak sulit untuk dibuktikan, tetapi yang dapat kita ketahui adalah bahwa ulasan palsu itu sebetulnya merugikan, karena telah menutupi maksud komersial dari dirinya dengan cara menyamar atau menyerupai akun dari konsumen ataupun pengguna asli yang bicara berdasarkan pengalaman, dan dengan demikian meyakinkan konsumen untuk membeli. Nah, dalam ulasannya juga para Tania, buzzer, ya, Mbak Tania, 3 menit lagi ya. baik, terima kasih. Mereka juga menyembunyikan kekurangan dari produknya sendiri. Dan representasi produk yang salah ini menyebabkan ulasan palsu terbalik sebagai bentuk penipuan konsumen. Nah, perempuan juga mengalami eksploitasi dari kapitalis dalam bentuk mereka tidak dibayar dalam kerja domestiknya, termasuk yang terjadi di ruang digital seperti halnya aktivitas mencari ataupun membaca ulasan produk kecantikan. Kenapa sebagai kerja? Karena ini menghasilkan produk berupa pelekatan komunitas, khususnya di Twitter, dan juga produk yang sifatnya emosional dalam bentuk mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli. Nah, kerja reproduktif atau domestik digital ini menguntungkan bagi kapitalis, tetapi tidak dibayar atau tidak diupah konsumennya. Nah, selain itu, perluasan partisipasi perempuan di ruang digital juga ternyata membuka terpaparnya mereka pada standar kecantikan yang merugikan, dan ini ditambah dengan kesenjangan akses ekonomi dan teknologi yang dialami oleh perempuan, membuat perempuan semakin rentan akan viktimisasi, dan juga belum sepenuhnya terbebas dari
eksploitasi dan juga perasaan alienasi yang disebabkan oleh eksploitasi kapitalis. Nah, ulasan palsu dilihat oleh jutaan pengguna, dan ini sebetulnya menunjukkan bagaimana besarnya pasar ataupun permintaan dari produk kecantikan itu sendiri. Di mana konsumsi besar-besaran dari produk kecantikan dinilai sebagai sesuatu yang lumrah dan dinormalisasi karena dianggap sebagai pembentuk identitas bagi perempuan. Dan juga menandakan sifat alamiah perempuan yang erat kaitannya dengan konsumsi. Akibatnya, ulasan palsu yang mengandung standar kecantikan itu diunggah untuk kemudian mendongkrak konsumerisme perempuan, di mana ketika mereka merasa melihat ketidaksesuaian antara standar kecantikan dengan tubuh mereka sendiri, mereka merasakan ketidakpuasan yang berasal dari perasaan minder ataupun insecurities yang ternyata dimanfaatkan oleh kapitalis demi mendapatkan profit. Nah, mereka menarasikan produk kecantikan sebagai solusi dari permasalahan tubuh perempuan yang sebetulnya tidak ada atau hanya dibuat-buat saja. Nah, dengan demikian, perempuan berpikir bahwa dengan mendapatkan dengan penampilan yang menarik yang mereka dapatkan lewat konsumsi produk kecantikan, mereka akan mendapatkan kesempatan lebih besar di dunia kerja ataupun bahkan di dunia sekolah, dan dengan demikian mereka lebih sukses. Semakin terbukanya kesuksesan perempuan, maka akan semakin perempuan itu dituntut atas feminitas yang sesuai dengan masyarakat. Nah, kesimpulannya, ulasan palsu ini merupakan satu bentuk iklan yang menyesatkan atau misleading advertising. Dan sifatnya itu merupakan suatu penipuan yang merugikan bagi konsumennya. Nah, viktimisasi ini terjadi dalam beberapa lapisan. Yang pertama, karena perempuan itu tidak diupah atas kerja domestik digital yang mereka lakukan, yang sebetulnya menguntungkan bagi kapitalis atau industri kecantikan. Nah, sementara itu, dalam mencari ulasan atau membaca ulasan, perempuan juga menghadapi jebakan dari kapitalis karena berupa tekanan standar kecantikan yang disematkan dalam ulasan tersebut, yang sebetulnya merugikan bagi perempuan. Hal ini ditambah dengan kesenjangan akses terhadap teknologi dan ekonomi yang dihadapi perempuan menjadikan mereka semakin rentan akan viktimisasi dari ulasan palsu itu sendiri. Saya kira itu saja yang perlu saya presentasikan dalam pertemuan hari ini. Atas perhatian dan juga waktunya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Tania. Untuk teman-teman yang hadir dan ada pertanyaan untuk Mbak Tania, silahkan menuliskannya di kolom chat. Nanti di akhir presentasi kita akan ada acara question and answer dan saya akan membacakan pertanyaan teman-teman dan nanti presenter akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Selanjutnya, apakah Ibu Kurniati Yusuf dan Dr. Rini Sudarmanti sudah datang? Siap, Sudah hadir? sudah datang, sudah datang. Sudah ada Ibu Dewi? Bagaimana? Sudah ya? Sudah ada, ya. Oh, sudah Sudah ada. ada, Oh, Mbak. J. Sudah ada. Iya, ya. Maafkan. J. Saya persilahkan kepada Ibu Kurniati Yusuf, Mbak Kurniati Yusuf untuk menyampaikan presentasinya sama dengan presenter yang tadi. Waktu Mbak Kurniati Yusuf 15 menit ya, dan saya akan memberikan warning kalau waktunya tinggal 5 menit. Silahkan Ya. Mbak Kurniati Yusuf. Terima kasih Bu Dewi. Saya izin share presentasinya. Mbak, suaranya agak kecil ya. Kecil sekali ya, sebentar ya Bu. Agak dikencengin aja, Mbak, pas ngomong, Mbak. Coba. Ya. Nah, itu dikencengin Oke, aja. sudah? Kedengeran? Sedikit lagi, Mbak. Sebentar. Apakah sudah terdengar? Nah, lebih baik Sudah. begini, Mbak. Nggak usah pakai headphone. Lebih kencang. Ya, Makasih. monggo. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya coba untuk share penelitian kami terkait dengan inspirasi perempuan Indonesia melalui media sosial TikTok dalam mengedukasi perempuan. Sebenarnya dari awal kami tertarik untuk melihat karena potensi perempuan cukup besar dalam bermain media, khususnya TikTok, sehingga kami melakukan penelitian ini. Di sini kami mulai positive thinking bahwa perempuan itu tidak dilatih hanya menerima nilai, ia juga bisa memberi nilai. Jadi kita berharap dari hasil penelitian ini ada nilai-nilai yang bisa diberikan perempuan terhadap muatan-muatan mereka atau konten-konten mereka di TikTok. Nah, seperti diketahui bahwa TikTok ini merupakan
media yang cukup dikenal pada saat ini dan sudah mulai naik namanya dibandingkan Instagram dan Twitter. Nah, di Indonesia sendiri, media sosial TikTok itu paling banyak diunduh. Jadi ada 67,4 juta kali di Indonesia itu di tahun 2023. Tahun 2024 mungkin akan lebih besar lagi. Nah, Indonesia menduduki ranking kedua pengguna TikTok terbanyak di dunia sebesar 99,7%, didominasi oleh perempuan dengan jumlah 63,5%. Nah, karena TikTok populer itu dikarenakan penggunaannya lebih kreatif, dia pembuatan kontennya juga sangat menghibur, cukup singkat dengan menggunakan musik dan suara latar yang menarik. Sementara penetrasi internet perempuan yang kita ketahui di Indonesia itu lebih rendah dari laki-laki. Dia ada sekitar 77,36%, sementara kontribusi pemanfaatan internetnya itu lebih rendah. Di sini kami coba melihat bahwa konten populer yang kita ketahui dari TikTok itu kebanyakan adalah bentuknya komedi, fashion, beauty, vlog, dan food. Kemudian selain itu yang bisa kita ketahui dari TikTok adalah TikTok memberikan kebebasan pengguna untuk mengekspresikan diri menggunakan video singkat berdurasi singkat. Nah, ada beberapa konsep woman supporting woman dimanfaatkan dalam beragam jenis konten di TikTok, mulai dari tutorial, tips and trick, hashtag challenge, konten edukasi, testimoni produk, unboxing produk, membahas topik keren, sampai rekomendasi tempat. Itu sangat banyak di TikTok untuk saat ini. Nah, berdasarkan keingintahuan kami terkait pengguna TikTok yang lebih banyak perempuan, bagaimana gambaran sih sebenarnya kreativitas pada konten yang dihadirkan oleh perempuan yang bisa menginspirasi dan mengedukasi. Nah, di sini metode yang kita gunakan adalah kualitatif. Kita melakukan analisis konten materi TikTok. Nah, kita bekerja sama dengan lembaga Continuum untuk penarikan data-data terkait dengan konten viral per tanggal 1 April 2024 di TikTok. Sekitar 196 konten viral yang ditarik, kemudian ada 165 konten kreatornya. Nah, dari sini kita mencoba memastikan bahwa konten yang viral itu adalah dibuat oleh kreator perempuan. Nah, filterasi ini dilakukan sehingga kita menarik ada 58 konten yang benar-benar adalah konten yang cukup viral, dari yang like, kemudian selain itu yang disukai dan yang dibuat oleh konten perempuan. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan lagi adalah penyisiran dari 58 konten data itu. Jadi, kita analisis dari sudut pandang tampilan atau point of view, karena kita ada 3 sebenarnya. Ada yang dari sisi perempuannya sendiri, ada yang butuh bantuan, ada yang bahkan butuh pihak ketiga untuk merealisasikan konten tersebut. Nah, kemudian kita juga mencoba melihat teks produk komunikasinya seperti apa, kemudian gaya konten yang disajikan, dan subjek kontennya. Selanjutnya, metode yang kita lakukan adalah membentuk indikator konteksnya, yaitu dari keseluruhannya itu kita bagi menjadi poin-poin seperti perempuan dan asmara dari tampilan kontennya, kemudian perempuan dan penampilan, kemudian perempuan dan pengembangan kreativitas, kemudian ada perempuan dan motivasi diri, ada perempuan dan keluarga, kemudian ada perempuan bangsa dan negara, kemudian perempuan dan hiasan. Nah, ini kita coba untuk menggunakan konteks ini dalam menganalisis. Nah, dari hasil penelitian kami, point of view itu ada beberapa gambaran. Jadi, 21% point of view-nya dari diri perempuan tersebut. Jadi, pengambilannya dari gambaran perempuan itu sendiri. Kemudian, 66% butuh pihak lain. Dan di pihak ketiganya ada 13%. Selanjutnya, hasil penelitiannya setelah menganalisis semua konten perempuan tersebut, 58 konten tersebut, kami melihat bahwa yang cukup tinggi adalah di situ
perempuan, hiasan perempuan 23%. Jadi perempuan hanya sebagai pelengkap, kemudian disusul oleh asmara karena menempati 19% dan motivasi 19%. Kemudian setelah itu ada cerita tentang keluarga 17%, kreativitas 13%, penampilan 7%, dan terkait dengan bangsa dan negara itu hanya 2%. Nah, ini hasil penelitian prosentasenya yang kita bisa lihat dari tadi. Jadi memang terkait dengan pemandangan itu subjek pemandangan itu cukup tinggi, kemudian gaya kontennya itu untuk story itu juga tinggi 69,8%, sementara bentuk kontennya itu yang pasti menggunakan teks itu adalah 58,5%. Nah, ini contoh-contoh, misalnya ketika kita melihat menganalisis gambaran konten TikTok perempuan sebagai hiasan, di mana perempuan itu hanya sebagai pelengkap di situ digunakan. Jadi lebih banyak fokusnya kepada hal-hal lain. Selanjutnya untuk gambaran konten TikTok perempuan dan asmara itu cukup banyak dan ini cukup viral juga karena cukup disenangi karena bisa menampilkan cerita-cerita keseharian yang terkait dengan asmara. Selanjutnya untuk motivasi juga banyak memperlihatkan kekuatan perempuan ya dalam menghadapi kehidupan gitu ya. Jadi di situ ditunjukkan bentuk-bentuk film, kebanyakan bentuk drama singkat yang dibuat oleh konten kreator perempuannya. Selanjutnya, perempuan dan penampilan itu juga banyak yang dari sisi tampilan, make up, dan sebagainya, penampilan, pakaian, semuanya itu juga banyak yang menggambarkan hal-hal seperti itu. Seperti inilah ya gambarannya. Saya ambil contoh dari salah satunya. Kemudian untuk perempuan dan pengembangan kreativitas itu biasanya semacam mengikuti style atau challenge dari suatu kondisi. Jadi ini ditantang untuk membuat seperti ini. Kemudian untuk gambaran perempuan dan keluarga lebih banyak memperlihatkan kedekatan keluarga, penghormatan terhadap keluarga, kemudian keakraban dan aktivitas sehari-hari dari keluarga. Dari analisis kami secara keseluruhan, kita menunjukkan bahwa konsep woman support woman tercermin sih dalam beberapa konten viral TikTok. Tapi kita juga memang menemukan bahwa pengelompokan tema perempuan itu sebagai hiasan lebih banyak, kemudian asmara dan motivasi itu adalah jumlah tertinggi dalam konten TikTok viral yang dihasilkan perempuan berdasarkan penelitian ini. Nah, konten video sederhana dan singkat ini kiranya mampu menarik perhatian sesama perempuan sehingga menjadi viral dengan tanda kesukaan atau like. Kami menyimpulkan bahwa aspek pengetahuan yang ditawarkan dalam konten TikTok itu mendorong perubahan sikap pada keyakinan pilihan atau perilaku tertentu sebagaimana diprediksi menurut model hierarki efek. Memang yang kita harapkan di awalnya adalah banyak variasi-variasi yang diperlihatkan atau dibuat oleh perempuan terkait kreativitasnya. Tetapi memang yang kita temukan justru yang viral itu masih jauh dari harapan. Sehingga kita berharap rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ada pengukuran sejauh mana dampak konten yang dihasilkan, gitu, di mana efek pengetahuan juga mampu menimbulkan perubahan sikap pada keyakinan pilihan ataupun perilaku tertentu dengan menggunakan metode pengukuran tertentu yang sesuai. Kedepannya kita berharap sih akan ada penelitian-penelitian selanjutnya bagaimana meningkatkan kualitas sebenarnya dari konten-konten yang viral dari perempuan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian kami. Saya Kurniawati Yusuf dan Ibu Rini Sudarmanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak presentasinya. Temanya juga sangat menarik. Mbak Kurniawati Yusuf dan Dr. Rini Sudarmanti adalah tergabung dalam program studi ilmu komunikasi Universitas Paramadina. Terima kasih sekali presentasinya. Dan untuk teman-teman semua, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya di Q&A ya, bukan di chat tapi di Q&A. Selanjutnya, apakah Mbak Winda Sabrina sudah hadir?
Hadir, Bu. Onje, Mbak Winda Sabrina berasal dari mewakili NXG Indonesia. Mbak Winda juga fasilitator TOT Literasi Digital Kominfo. Dan paper Mbak Winda berjudul Upaya Preventif Perempuan Gen Z dalam Menghadapi Mental Health Disorder pada Era Digital 5.0 di Indonesia. Silahkan, Mbak. Baik, izin sharing. Apakah sudah terlihat sharing dari saya? Baik. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah, Mbak. Baik. Perkenalkan, nama saya Winda Sabrina dari Next Generation Indonesia. Mbak, maaf, Mbak Winda, itu memang ada di atasnya memang ada gambar orang begitu ya, nempel di layar atau di PT-nya? Memang begitu? Iya, memang begini. Oh, oke. Oke, Iya. silakan. Baik, paper yang berjudul Upaya Preventif yang dilakukan oleh perempuan Gen Z dalam menghadapi mental health disorder pada era digital 5.0 di Indonesia. Untuk latar belakang dari data ourworlddata.org tentang mental health di dunia pada tahun 2021, yang penelitiannya sudah dilakukan pada tahun 2019, tentang prevalensi perempuan di Indonesia itu lebih banyak terkena gangguan kesehatan mental daripada laki-laki. Dan sebagai penderita gangguan kesehatan mental, seringkali ada yang melakukan self-diagnose dan belum berani mengambil langkah preventif untuk sekedar memberanikan diri mengunjungi psikolog atau psikiater karena stigma masyarakat yang masih menganggap tabu hal tersebut. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu acuan untuk mengetahui hal apa saja yang bisa menjadi rujukan langkah preventif yang dilakukan oleh perempuan Gen Z yang memiliki gejala gangguan kesehatan mental tetapi masih bingung bagaimana untuk memulai langkah konsultasi ke ahli atau psikolog dan psikiater daripada men-self-diagnose. Karena di era digital seperti saat ini, di sosial media terutama sedang banyak konten-konten yang mengandung self-diagnose yang menyebabkan orang-orang yang melihatnya itu merasa, oh jadi seperti ini itu bisa mengakibatkan mental health dan self-diagnose sendiri tanpa konsultasi ke ahli yang lebih paten. Untuk next-nya metodenya yaitu penelitian ini berupa metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam ke narasumber dari kalangan Gen Z. Narasumber kalangan Gen Z itu dari tahun yang berkelahiran dari tahun 1997 sampai tahun 2012. Dan untuk highlight point dari pembahasan yang ada di dalam paper itu adalah tentang awal mula terjadinya mental health disorder tersebut dan gejala-gejala yang dihadapi narasumber. Narasumber yang saya dapatkan ada 3 narasumber yang akan dijelaskan di next slide. Dan tentang pengaruh dalam kehidupan sehari-hari yang narasumber rasakan, lalu efek atau reaksi yang dirasakan oleh narasumber dan orang sekitarnya. Untuk selanjutnya, cara narasumber untuk menaklukkan mental health disorder tersebut. Lalu perkembangan untuk saat ini dan harapan dari narasumber agar mental health disorder fighters di luar sana yang masih bingung tentang bagaimana cara menghadapi dan terutama mencoba untuk satu kali konsul ke terapis ahli untuk memberanikan diri dan tidak self-diagnose ke ahli, ke psikolog atau psikiater. Dan cara narasumber berafirmasi positif terhadap diri sendiri dalam menghadapi mental health disorder tersebut. Lalu yang terakhir ada self-improvement dari narasumber dalam menghadapinya.
Untuk selanjutnya ada jenis diagnosa kesehatan mental dari ketiga narasumber, usia Gen Z. Untuk narasumber pertama yaitu berasal dari Jakarta Selatan, domisili Jakarta Selatan. Lalu narasumber kedua depresi mayor dan PTSD itu dari Surakarta. Lalu yang bipolar itu dari daerah Banyumasan. Dan selanjutnya adalah salah satu penyebab dari ketiga narasumber tersebut, seperti yang diceritakan narasumber tersebut adalah adanya family stigma, ada childhood PTSD, post traumatic syndrome disorder, dan mental health, tentang mental health dan Gen Z di media sosial dan di era digital 5.0. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah sangat penting untuk mengambil langkah preventif untuk memberanikan konsultasi ke ahli daripada self-diagnose, karena di era digital banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk konsultasi mengenai gangguan kesehatan mental, khususnya bagi para Gen Z. Dan diharapkan nantinya pembaca tidak lagi menganggap bahwa hal tersebut adalah merupakan hal yang tabu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan berikut referensi dari penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat menarik, Mbak Winda Sabrina. Untuk Mbak Esti Susanti, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di Q&A, Mbak Esti. Monggo Wah, langsung dituliskan terlalu banyak, nggak usah udah. Oh, mohon Nggak maaf. apa-apa, Nanti kalau Mbak ada Dewi. waktu, Mbak dalam Dewi ya nanti kalau ada waktu bisa siap, Iya, siap. iya, Nanti iya, kalau iya. ada waktu, Mbak Esti, saya Iya, iya, iya. persilahkan untuk bertanya, Baik, selanjutnya apakah Mbak Yuyun Sriwahyuni sudah rawuh? sepertinya belum ada. Belum ada ya. Baik. Baik, kalau karena beliau belum ada, saya bukan men-summarize ya, tapi memperoleh refleksi. Saya ingin menyampaikan refleksi saya bahwa tiga topik yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh tiga pembicara, lima pembicara ini berkaitan dengan change and continuity dalam kaitannya dengan peran gender dan dalam kaitannya dengan isu-isu lain, terutama di sini isu mental health. Jadi bagaimana hal-hal yang ada yang kita bicarakan di dunia real itu berkelindan dengan apa yang dibicarakan di dunia nyata. Jadi tadi sudah saya sampaikan pemanfaatan media sosial itu ada aspek positif dan negatifnya gitu ya. Yang positif misalnya tadi bagaimana woman support woman gitu. Kemudian yang negatifnya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita merasa tidak secure tentang penampilan kita di dunia nyata ya. Dan itu bisa dimunculkan di dunia maya ya dan dimanfaatkan oleh kapitalisme. Kemudian paper yang terakhir itu menunjukkan bahwa aspek positif dari penggunaan media sosial adalah kita bisa mulai membuka pintu untuk membahas hal-hal yang distigmakan, yaitu mental health. Walaupun tadi di belakang dengan dinyatakan bahwa dengan adanya media sosial itu orang cenderung mendiagnosa dirinya sendiri dan itu tidak disarankan gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya saya akan lanjut dengan Q&A ya Mbak Ira ya. Ini ada Mbak. pertanyaan dari Mbak Olin Monteiro. Pertanyaan untuk tim penelitian fraud, Mbak Tania dan Mbak Vinita tadi ya. Mengapa penelitian hanya fokus pada perempuan? Karena sepertinya jadi cenderung fokus pada perempuan yang selalu dianggap atau digambarkan suka berbelanja produk kecantikan. Banyak juga perempuan tidak berbelanja produk itu. Dan ada banyak juga laki-laki atau gender lain yang berbelanja produk kecantikan. Kemudian juga bagaimana peran media massa dan juga sosial media yang juga mendorong popularisme produk kecantikan sebagai faktor pendorong sosialisasi ide kecantikan itu sendiri. Terima kasih banyak. Silahkan Mbak Tania dan Mbak Vinita. Baik.
Mungkin untuk pertanyaan yang pertama mengenai kenapa dijadikan fokus perempuan, salah satunya karena dalam telaah terlebih dahulu yang saya lakukan atau riset terlebih dahulu yang saya lakukan, eh, di Indonesia ini saya menemukan data bahwa berdasarkan Kementerian Perindustrian dan juga beberapa survei riset nasional begitu ya, kebanyakan dari konsumen produk kecantikan itu memang masih perempuan begitu. Sebagai contohnya ada data dari Jakpad di tahun 2021 dalam hal konsumsi skincare misalnya yang banyak diasosiasikan sebagai produk kecantikan itu juga masih 73%-nya dikonsumsi oleh perempuan. Baru 30 sekian persen itu oleh laki-laki. Nah, sebetulnya memang sudah ada tren peningkatan konsumsi produk kecantikan juga oleh laki-laki. Tetapi kemudian mengapa perempuan menjadi fokus? Karena pada mulanya secara historis begitu kalau kita lihat lagi ke belakang ada yang namanya peran gender tradisional di mana dalam peran gender tradisional itu perempuan banyak diekspektasikan untuk berpenampilan menarik begitu sepanjang riset yang saya ketahui begitu ya. Sebagai contohnya mereka tidak hanya harus cantik untuk dirinya sendiri, tetapi misalnya untuk suaminya. Atau misal ketika mereka harus menjadi indeks situasi ekonomi, memperlihatkan situasi ekonomi dari keluarganya, maka mereka harus tampil menarik, karena tampil menarik itu berarti mereka berprivilege. Nah, jadi secara historis sebetulnya ini punya hubungan dengan bagaimana perempuan itu telah tersubordinasi atau tereksploitasi dari lama, di mana mereka hanya dinilai berdasarkan penampilannya. Karena itulah menurut saya fokus pada perempuan itu cukup penting. Di samping itu, kegiatan konsumsi sendiri, misalnya berbelanja gitu ya, secara alamiah atau pada dasarnya secara sosial gitu ya, itu lebih banyak diasosiasikan sebagai kegiatan yang unsurnya feminin. Ketika kita bicara soal berbelanja, kita lebih punya kesan ibu-ibu yang berbelanja gitu. Jadi kegiatan konsumsi secara keseluruhan itu sifatnya feminin, dianggap sebagai sesuatu yang buang-buang uang atau apa, konotasinya cenderung feminin. Sementara itu untuk laki-laki yang terjun dalam dunia kecantikan sebagai konsumen, mereka cenderung diapresiasi karena menantang peran gender katakan. Nah, tapi untuk perempuan, konsumsi kecantikan itu seringkali konotasinya negatif. Dan ini juga menambah alasan kenapa saya rasa kita perlu memberikan fokus lebih pada adanya viktimisasi yang melatar belakangi atau melapisi kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perempuan dalam hal produk kecantikan. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai bagaimana media massa menjadi faktor yang mendorong popularisme dari produk kecantikan atau ide kecantikan itu sendiri. Nah, menurut kami ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana peran kapitalis yang kemudian mempropagandakannya melalui media. Seperti yang kita ketahui, media itu kalau menurut Marxisme dia menjadi alat atau agen dari kapitalis itu sendiri, di mana apa namanya mereka yang mempunyai kekuasaan atas produksi media itu biasanya mempunyai kekuasaan juga atas banyak hal. Dan dengan demikian media banyak digunakan sebagai sistem untuk menyebarkan propaganda. Salah satunya adalah kecantikan di sini. Nah, jadi media itu dalam salah satu bentuknya adalah Twitter misalnya yang banyak digunakan untuk membagikan ulasan ataupun menyebarkan gagasan itu juga banyak berisi standar kecantikan itu sendiri dan kemudian menjadi semakin populer di masyarakat dalam bentuk tren produk kecantikan. Nah, tren ini semakin berubah kian waktu sehingga kemudian mendorong perempuan untuk membeli ataupun ingin menyesuaikan diri dengan tren atau standar yang sedang berlaku pada masanya. Jadi saya rasa iklan memang telah menjadi agen dari kapitalis untuk kemudian melanggengkan kekuasaan mereka lewat propaganda di media. Nah, memang untuk sejarah, betul sekali. Untuk secara sejarah, kalau saya masih punya waktu untuk membahas sedikit, makeup itu memang dipakai oleh baik laki-laki maupun perempuan. Karena pada dasarnya sifatnya itu uh, untuk misalnya identitas diri atau ekspresi diri itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, tapi dalam kaitannya dengan penipuan, ini disebabkan karena di abad ini, abad-abad 21 gitu ya, semenjak adanya industri kecantikan itu mulai muncul dan menjadi suatu bentuk dari kapitalis yang profitnya itu sangat besar hingga jutaan US dollar atau kayak triliunan rupiah ya kalau kita bahasakan di bahasa Indonesia. Nah, artinya dengan besarnya profit tersebut itu semakin mendorong adanya bentuk-bentuk praktik ilegal atau kejahatan gitu ya, kriminalitas yang dilakukan oleh industri. Nah, jadi memang pada laki-laki dan perempuan secara historis penggunaan makeup memang sama, mungkin sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi eksploitasinya secara kapitalis saya pikir itu cenderung merugikan bagi perempuan. Saya kira seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Tania. Selanjutnya waktu kami sampaikan kepada Mbak Esti Susanti. Monggo Mbak Esti.
Ya Mbak, ini perempuan udah masuk ke usia 60-an, jadi gaptek. Jadi saya bahagia ya mendengarkan presentasi dari adik-adik muda ini. Saya jadi ingat terhadap penelitian saya. Eh, Kaitannya dengan saya berbicara dalam konteks feminisme dan pengalaman dan sebagainya. Ini tentang pasar. Nah, saya senang dengan presentasinya Tania ya, bahwa memang betul ya, perempuan masuk ke ruang publik itu menjadi target pasar. Itu saya kira teorinya banyak dan sebetulnya perempuan itu adalah dijadikan sebagai subjek konsumen dan sebagai subjek diri yang autentik. Saya kira sedang kita perjuangkan. Karena itu saya kira ini yang perlu diwaspadai ya. Nah, ini dalam penelitian saya kemudian dibukukan dalam perempuan-perempuan menggugat mengacu pada pemikiran dari Simon bahwa perempuan itu bertransendensi sebagai subjek itu di seluruh dunia itu gagal, banyak yang gagal karena sistem struktur patriarki atau apa yang subordinasi itu. Nah, karena itu di dalam menjadi manusia, perempuan itu tidak utuh ya, tidak otonom gitu ya. Itu saya kira penting sekali dan perjuangannya perlu. Bagaimana kita perlu memperjuangkan diri perempuan yang otonom itu, bebas untuk tidak menjadi target pasar, tidak menjadi target patriarki, tidak menjadi target media dan sebagainya. Lalu yang kedua presentasi dari Mbak Windy ya, Mbak Windy atau itu. eh, saya bahagia ya bahwa adik mempresentasikan tentang kesehatan mental. Betul kita punya problem kesehatan mental dan memang tidak hanya perempuan, saya kira laki-laki sebetulnya butuh coach gitu ya. Halo? Jadi kesehatan mental ini menjadi problem serius untuk media virtual ini. Awalnya saya tuh pikir, waduh, saya udah ada di pinggir ya, tidak bisa mengikuti video uh, ini peradaban virtual ini. Tapi satu ketika saya bercakap-cakap dengan novelis dan saya jadi takut melihat eksplorasi dia terhadap seksualitasnya, di mana dia tidak tahu bahwa ada resiko kena penyakit dan hamil. Nah, dari situ saya diperlukan. Karena itu di dalam konteks ini saya kira Mbak Ira atau siapa kita yang ada di ruang kesetaraan dan keadilan ini perlu memikirkan bagaimana kita mendampingi generasi muda yang rapuh ya sebetulnya kemampuan resiliensinya rendah. Beda dengan generasi saya. Jadi karena itu pertama tadi tentang pasar itu hubungannya dengan kemampuan perempuan untuk menjadi satu pribadi yang otonom. Lalu yang kedua terkait dengan kesehatan mental anak muda, maka perlu ada satu pendampingan. Dunia sudah berubah ya, konsepnya sudah berubah. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Barangkali Mbak Tania dan Mbak Winda ada yang mau disampaikan? Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Adina. Silakan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, alasan memilih 3 subjek penelitian tersebut untuk narasumbernya 3, karena sebelumnya menggunakan metode purposive sampling dan menyebarkan kuesioner. Dan saya ada pertanyaan terakhir, yaitu untuk narasumber yang bersedia untuk deep interview, dan narasumber tersebut hanya 3 orang saja yang bersedia untuk pertanyaan lebih dalam atau dengan deep interview. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apakah sebenarnya subjek penelitian hanya perempuan atau ada laki-laki? Pada saat menggunakan kuesioner untuk
metode purposive sampling, ada laki-laki tapi tidak bersedia untuk saya ajak deep interview. Terus yang pertanyaan nomor 3, berapa lama waktu penelitian? Penelitian saya lakukan dari bulan Desember 2023 sampai bulan April. Untuk metode yang dipakai yaitu metode penelitian itu sendiri tadi ada purposive sampling dan deep interview untuk ketiga narasumber. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Mbak Oke. Kunti, Mbak. Mungkin bisa dijawab sekalian, Mbak Winda. Oh, Menarik baik. presentasi Mbak Winda, tetapi sejauh mana perlindungan teman-teman yang terbuka, terutama Gen Z, untuk media sosial terkait dengan kesehatan mental ini? Mungkin untuk para Gen Z khususnya, mungkin teman-teman sekitaran saya juga itu lebih apa ya, masih tabu dan takut dikatain kalau misalkan punya mental health disorder, itu masih banyak yang tidak mau menunjukkan, kalau tidak mau sharing tentang bagaimana mereka menghadapinya gitu. Jadi kayak masih takut-takut untuk kayak orang lain nggak perlu tahu kayak gitu. Ada yang waktu di interview menjawab seperti itu, masih belum mau terbuka, bahkan ke keluarganya aja nggak mau terbuka. Kebetulan anaknya narasumber tersebut udah kerja, tetapi tapi dia itu menutupi dari keluarganya itu karena sudah jarang bertemu keluarganya, jadi gak berani untuk menyampaikan. Karena tadi ada child PTSD di pembahasannya, itu post traumatik dari masa anak-anak masa kecil atau dari keluarganya sendiri. Jadi seperti itu untuk peran di media sosial sendiri untuk terkait kesehatan mental di era-era digital ini di kalangan Gen Z khususnya. Terima kasih. Baik, saya ingat ada teman saya dari Universitas Negeri Yogyakarta yang mengatakan bahwa sebetulnya aktif di media sosial itu punya potensi untuk memunculkan gangguan mental gitu. Karena kan kita cenderung membandingkan achievement kita dengan achievement orang lain. Jadi Gen Z itu merasa tidak, apa istilah anak sekarang, insecure, merasa pencapaian mereka itu tidak sama dengan pencapaian orang lain. Dan penelitian beliau itu menunjukkan memang ada korelasi antara waktu yang dipakai oleh orang muda di media sosial, waktu berselancar di media sosial dengan depresi gitu. Jadi mungkin itu sesuatu yang Mbak Winda bisa kulik lagi kalau suatu ketika Mbak Winda ingin melakukan penelitian itu lagi, Mbak Winda. Baik, ini ada Terima pertanyaan kasih. lagi. Iya, sama-sama. Baik, baik, belum ada pertanyaan lain. Monggo kalau seandainya ada yang ingin bertanya langsung tanpa menulis di Q&A, di kolom Q&A langsung raise hand saja barangkali. Monggo. Iya. Sambil menunggu pertanyaan lain, saya ingin bertanya kepada tiga presenter ya. Menurut Anda, bagaimana apa yang terjadi di di dunia nyata itu berpengaruh atau dimunculkan di dalam dunia maya gitu ya. Karena kan dunia maya dan dunia nyata itu berhimpitan ya, bukan dunia yang sama sekali berbeda. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak-mbak ini bagaimana change and continuity ya, perubahan dan berlanjutan dari pemikiran yang berkaitan dengan woman support woman, kemudian yang berkaitan dengan gagasan tentang standar kecantikan, kemudian gagasan dengan mental health. Apakah kalau ada perubahannya tuh seperti apa? Bagaimana media sosial mendorong perubahan itu? Akan tetapi kalau misalnya ada pemahaman yang dikekalkan lewat media sosial itu kira-kira pemahaman seperti apa? Saya mulai dari Mbak Tania dulu ya, kemudian Mbak Kurniawati dan Mbak Winda. Monggo Mbak Tania. Baik, mungkin
untuk menjelaskan sedikit bagaimana pengaruh ataupun hubungan kaitan antara bagaimana dunia nyata bekerja dan kemudian pengaruhnya di dunia maya. Saya pikir dalam hal standar kecantikan ini cukup menarik ya, karena dari apa yang saya telusuri ternyata standar kecantikan yang berlaku di media sosial itu merefleksikan apa yang berlaku di dunia nyata. Artinya apa yang masyarakat anggap atau apa yang masyarakat nilai sebagai cantik menurut perempuan, untuk perempuan itu juga berlaku di dunia nyata. Standar seperti misalnya kulit putih atau harus langsing, harus rambutnya lurus. Nah, itu juga ada di media sosial. Nah, hal seperti ini juga sebetulnya menjadi salah satu alasan kenapa kemudian di media sosial penyebarannya itu justru cukup mudah gitu ya dibandingkan dengan di dunia nyata begitu, karena mungkin kalau di dunia nyata kita tidak serta-merta bicara bahwa oh perempuan tuh harus seperti ini begitu, tapi kalau di media sosial tampaknya secara implisit maupun eksplisit itu seringkali dilakukan gitu ya, secara implisitnya mungkin melalui ulasan-ulasan yang mengandung standar kecantikan tadi gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana kemudian media sosial bisa berperan dalam hal mengatasi hal ini, sebetulnya ada ini tuh lebih perannya seperti pisau ya, saya pikir punya dua mata. Dalam konteks Twitter, saya tadi menyebutkan sedikit mengenai auto base gitu ya. Auto base itu kan dia sebenarnya juga berfungsi sebagai suatu komunitas yang dikumpulkan berdasarkan interest tertentu. Dalam hal ini adalah produk kecantikan. Di Twitter itu ada yang namanya Oh My Beauty Bank, nama akunnya, yaitu bicara tentang semua hal yang berkaitan dengan produk kecantikan. Jadi di samping dia menjadi tempat yang sebetulnya banyak berisi buzzer gitu ya, ataupun orang yang menuliskan ulasan palsu yang berisi standar kecantikan, sebetulnya di samping itu media sosial Twitter dalam hal ini bisa digunakan juga sebagai sarana untuk menjauhkan perempuan dari standar kecantikan yang seperti itu. Karena kalau dilihat lagi data sekunder yang saya ambil atau yang tadi tangkapan layar sempat saya tunjukkan, itu berisi orang-orang perempuan yang memperingati perempuan lainnya akan bahaya dari ketika kita terlalu terlarut dalam konsumerisme atau terlalu terlarut pada keinginan untuk mengejar estetisasi itu. Artinya disadarkan oleh pengguna lainnya. Saya pikir media sosial bisa memiliki peran yang baik dalam meningkatkan awareness sesama perempuan bahwa dalam konteks penelitian saya, standar kecantikan itu sifatnya terlalu berbahaya ketika kita kehilangan kendali dari penciptaan identitas yang otentik berdasarkan diri kita. Ketika kita terlalu kemudian menyerahkan identitas kita kepada apa yang kapitalis tuliskan atau yang kapitalis buat. Saya pikir ini bisa menjadi suatu perubahan yang kontinuitas ketika kita menginvestasikan lebih banyak usaha untuk menjadikan media sosial sebagai ruang yang lebih aman bagi perempuan dan juga lebih sehat. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Saya kira awareness bahwa semua ini berkaitan dengan pasar, berkaitan dengan kapitalisme, itu tetap harus kita pelihara ya. Beberapa waktu terakhir itu saya lihat ada produk-produk kecantikan yang mengikut sertakan atau menambahkan profil baru ya. Jadi modelnya itu berkulit coklat ya. Kan kita ada kata-kata sawo matang, hitam manis, karena sebagai orang Indonesia, mostly kita itu tidak berkulit putih gitu loh. Nah, kemudian terpikir oleh saya bahwa ketika mereka memasukkan model yang berkulit hitam manis atau berkulit sawo matang, itu bukan karena mereka ingin inklusif ya, tapi itu mereka sadar ada pangsa pasar itu ya. Ada pangsa pasar yang berkulit hitam manis, yang berkulit sawo matang, yang juga merasa cemas. Tadi kan merasa cemas, merasa insecure tentang standar kecantikan mereka. Begitu. Terima kasih banyak Mbak Tania. Selanjutnya monggo Mbak Kurniawati. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Jadi kalau dari saya sendiri, saya catat ada beberapa ya bahwa memang kalau kita lihat media sosial dalam hal ini TikTok, kita ketemu banyak lah, saya sering konsumsi TikTok juga. Tetapi karena yang saya konsumsi agak bagus, itu kelihatannya yang cukup memperlihatkan bahwa perempuan itu berdaya, bagus, edukasi,
menawarkan sesuatu yang mengedukasi seseorang gitu. Tetapi ini yang jadi ketertarikan saya, kenapa saya bikin penelitian ini, karena saya pikir bagaimana ya, apakah benar direalisasinya seperti itu. Ternyata setelah dikumpulkan beberapa banyak, yang viral itu masih jauh sebenarnya. Jadi yang saya konsumsi itu mungkin karena kecenderungan saya mengkonsumsi yang positif. Sementara yang viral, yang kita kenal, ternyata memperlihatkan bahwa perempuan punya potensi karena pengguna TikTok terbesar sebenarnya sebagai konten kreator dan berbagi apapun yang positif dan mengedukasi lainnya. Tetapi memang yang ditampilkan secara maksimal itu yang dari hasil penelitian saya masih terlihat sederhana pemikirannya. Jadi produk komunikasinya itu masih membutuhkan literasi perempuan yang lebih dalam, tidak sederhana seperti yang ditemukan pada hasil penelitian. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa sebenarnya sosial media ini, khususnya TikTok, juga punya potensi untuk produk komunikasi yang menarik, kemudian bersifat social visual listening, dapat creating engagement antar perempuan, building relationship dan community, dan menyebarkan penerapan nilai atau etik. Sehingga perlu kampanye untuk meyakinkan perempuan pengembangan kompetensinya untuk eksplor kemampuannya lewat sosial media untuk selalu disampaikan. Jadi hasil saya ini sebenarnya kok cuma seperti ini ya, tetapi itu menjadi semangat saya untuk mengembangkan literasi, khususnya literasi media ke sesama perempuan ya yang membutuhkan, bahwa punya potensi untuk bermain di dunia TikTok, tetapi kita juga pengen kualitasnya yang lebih baik ke depannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mbak Kurniawati tadi sudah menyampaikan bahwa menjawab pertanyaan saya juga bahwa Mbak Kurniawati itu mengkonsumsi ya TikTok yang positif. Tadi ketika saya mendengar paparan Mbak, saya tuh ingat ya bahwa Indonesia itu dalam penelitian yang berkaitan dengan indeks civility, digital civility index itu kan netizen plus 62 itu termasuk yang tidak sivil gitu loh, termasuk incivil, sangat incivil ya di Southeast Asia. Dan menurut saya itu kadang-kadang dijadikan kebanggaan gitu loh. Saya tidak kadang-kadang saya tidak paham juga ya kenapa hal yang negatif itu dijadikan kebanggaan ya. Netizen plus 62 kok dilawan gitu ya. Jadi itu untuk hal tertentu mungkin bisa positif ya, tapi kan kalau lihat komentar-komentar ya. Coba lihat komentar-komentar netizen dimanapun, di Twitter, di YouTube itu mengerikan sekali gitu loh Mbak. Jadi gimana pendapat Mbak Kurniawati tentang digital incivility ini? Walaupun tadi Mbak sudah menyampaikan bahwa saya memang cenderung mengkonsumsi yang positif gitu. Ya oke lah, tapi kan ini satu faktor yang perlu dipertimbangkan juga ya Mbak. Mbak masih mute Mbak, Mbak masih mute. Iya, makasih Mbak Dewi. Jadi memang kalau saya lihat kecenderungan kita memahami kreativitas itu sebagai sesuatu yang berbeda. Jadi viralnya yang saya lihat di beberapa media itu adalah sesuatu yang unik, yang dianggap unik, walaupun kadang-kadang melampaui etik gitu ya, yang ada. Nah, ini konsep kreativitas yang memang harus dipahami lebih dulu. Jadi kreativitas yang diinginkan itu seperti apa? Nah, ini kita coba untuk di beberapa literasi media untuk meyakinkan generasi muda bahwa kreativitas itu yang pasti mengedukasi orang lebih bagus gitu. Artinya bisa memberikan pengetahuan yang lebih baru, tapi tidak merusak tatanan yang ada. Ini memang kerja yang cukup berat ya, Ibu Dewi. Tapi saya sebagai orang komunikasi juga sangat ingin ketika orang bermain di media mereka kreatif, mereka unik, tetapi itu tetap edukatif. Artinya bisa memberikan pemahaman yang positif kepada yang lain. Ya, ini sudah mulai di generasi-generasi yang sudah paham, sudah memahami, sudah melihat bahwa mereka perlu branding yang bagus buat medianya. Nah, mereka buat tuh. Jadi mereka juga bertahan di situ. Jadi misalnya saya ingin penampilan saya seperti ini. Nah, mereka berpikir ke depannya seperti apa. Nah, itu yang kadang-kadang juga harus dipahami oleh pemain media. Karena kan pemain media kebanyakan yang saya lihat
adalah mereka yang memahami keunikan, kreativitas itu sebagai sesuatu yang harus beda walaupun melanggar aturan dan sebagainya. Pokoknya berani dulu deh. Nanti ketika realisasinya baru mereka sadar itu salah. Nah, saya kan ingin mengajarkan bahwa apa yang Anda mainkan dengan jari-jari Anda itu punya tanggung jawab yang cukup kuat ketika itu kelihatan di realisasinya atau implementasinya. Nah, itu yang perlu disadari. Yang selama ini kan orang gampang sekali gitu ya, tidak berpikir, tidak memikirkan ke depannya seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, mungkin kita mulai dari ini perjalanan panjang sih sebenarnya. Kita mulai dari hal-hal kecil di ruang kuliah sebagainya dan untuk mengedukasi lah ya generasi muda bahwa Anda bisa hebat ketika Anda bisa share sesuatu yang positif, yang membuat orang lain merasa lebih bahagia memainkan medianya gitu. Jadi itu sih sebenarnya cukup panjang. Kita juga sering lah melakukan literasi media ya ke ibu-ibu, ke anak-anak muda supaya pola pikir mereka itu juga berubah dan tanggung jawab mereka cukup tinggi untuk bermain dengan dunia media. Mudah-mudahan menjawab Terima ya. kasih Mbak. Monggo Mbak Winda, silahkan. Baik, terima kasih Miss Dewi. Untuk perubahan stigma mental health terutama di sosial media itu ada membawa perubahan yang positif. Ada misalkan ada seorang penyintas nih di TikTok itu yang sudah memberanikan diri untuk mengedukasi agar mungkin di luar sana masih ada orang-orang yang tadi belum berani untuk berobat ke ahli dan lebih memilih self-diagnose. Itu jadi dari penyintas tersebut melalui media sosial TikTok itu bisa mengedukasi. Lalu perubahan yang selanjutnya yaitu mungkin sedikit demi sedikit untuk penderita mental health disorder itu tidak merasa tabu lagi untuk show off dan untuk terbuka lagi ke keluarganya misalkan seperti itu. Karena mungkin di era digital saat ini dibanding mungkin generasi sebelumnya itu cukup mempunyai perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya banyak stigma tentang Gen Z dikit-dikit lemah, generasi strawberry lembek gitu kan. Jadi mungkin kedepannya dari penelitian saya ini bisa munculkan stigma positif untuk agar sebagai penyintas bisa show off dan memberikan edukasi ke orang-orang yang masih belum bisa untuk memberanikan diri seperti itu. Terima kasih, Miss Dewi. Kalau menurut Mbak Winda, kira-kira peran sosial media untuk menjembatani dua generasi yang berbeda itu bagaimana ya? Karena kan di kampus itu masalah kesehatan mental itu masalah yang sangat luar biasa ya. Di kampus manapun, di sekolah-sekolah itu masalah yang luar biasa. Tapi tadi Mbak Winda sudah menyinggung ada perbedaan generasi ya. Generasi yang tadi Mbak Esti juga sudah mengatakan generasi saya itu lebih resilient, ya, lebih tough gitu. Tetapi mungkin sama dengan penyakit-penyakit fisik, sebetulnya mental health itu sudah ada dari dulu ya, tapi tidak ada, belum kalau bahasa Jawanya belum gaduk ya, perhatian ke arah mental health itu belum ada. Seperti misalnya jenis-jenis penyakit fisik yang ada sekarang, kan kita bisa mengatakan, sekarang kok jenis penyakit itu banyak sekali ya. Dulu itu mungkin juga sudah ada ya, tapi penelitiannya belum sebanyak sekarang. Kemajuan di bidang kedokteran belum seperti sekarang. Jadi bahwa itu tidak dibahas itu mungkin tidak berarti nggak ada gitu loh. Jadi mental health sekarang baru dibahas, orang berani mengemukakan bahwa dia punya mental health, tapi tetap saja ada gap. Sementara itu kan generasi yang muda ini harus disupport oleh generasi yang lebih dulu ya. Mungkin ada perbedaan, ada gap usia, pasti ada gap usia ya, gap generasi antara yang muda dan yang tua gitu, Mbak. Jadi mungkin menurut saya penyadaran tentang mental health itu tidak hanya cukup untuk generasi muda gitu kan. Kalau generasi di atasnya tidak aware, bagaimana generasi ini bisa mensupport. Mohon maaf ya untuk Gen Z gitu, ada teman saya yang mengatakan bahwa sekarang kayaknya ada glorification of mental health, glorification of mental apa ya disorder gitu. Saya bilang, jangan bilang gitu loh sama Gen Z, nanti Gen Z-nya marah-marah
marah gitu, seolah-olah kita menginvalidasi apa yang benar-benar mereka rasakan. Gimana Mbak Winda? Menurut Mbak Winda? Mungkin dari gap tadi, gap generasi, antar generasi, mungkin bisa untuk generasi sebelumnya bisa mengomong ya istilahnya kalau bahasa Jawa, mengomong generasi Z untuk lebih apa ya, lebih bisa um, aware lagi untuk bisa lebih kuat gitu. Maksudnya sama-sama kuat untuk menghadapi um, uh, menghadapi mental health tersebut. Mungkin karena era teknologi saat ini membuat apa-apa serba apa ya, serba mudah, apa-apa serba gampang dibanding mungkin mungkin generasi sebelumnya lebih kuat dalam menghadapi sesuatu, misalkan mungkin lebih bisa generasi sebelumnya bisa mengomong generasi Z karena mungkin dengan adanya sosial media juga apa-apa viral, misalkan untuk contoh di TikTok gitu ya, viral tentang generasi Z itu kalau di kantor, misalkan situasi kantor itu dikatakan generasi yang strawberry atau generasi lembek, misalkan dari seniornya gitu, mungkin lebih bisa dikomunikasikan lebih baik lagi, mungkin biar agar gap itu tidak apa ya, tidak membedakan dan tidak membuat generasi Z itu lebih kuat pastinya, dan tidak ada stigma lagi yang mengatakan bahwa generasi Z itu strawberry atau lemah seperti itu. Miss Dewi, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Winda. Ini ada pertanyaan, sebentar, ada chat apa ini ya? Ada satu pertanyaan di Q&A. Oh, ya, Mungkin ada satu pertanyaan lagi iya, di dan Q&A ya. iya, kalau boleh saya mau nyambung juga nih yang di Q&A, Mbak Dewi. Ya, Masih ada waktu ya? tugas. Sebentar, ini ada tugas dari, ada pertanyaan dari anonymous participant ya. Tugas produsen kecantikan adalah pemasaran yang gencar dengan segala cara. Adakah apresiasi terhadap promosi kecantikan yang edukatif? Monggo Mbak Tania. Baik. Mungkin kalau untuk apresiasi sendiri ya, karena ketika saya mewawancarai salah satu informan, itu tadi saya sempat sebutkan istilahnya apa gitu ya, dia juga cenderung apresiatif terhadap bentuk-bentuk strategi pemasaran yang dilakukan oleh industri, maksud saya. Jadi memang dalam prosesnya kan ada praktik-praktik yang ilegal gitu, seperti ulasan palsu. Tetapi sebetulnya dalam campaign-campaign lainnya dari industri kecantikan itu sendiri di masa sekarang juga sudah banyak yang sifatnya lebih representatif gitu. Mungkin tadi Ibu Dewi sudah menjelaskan juga bagaimana penggunaan modelnya, misalnya mereka juga sudah lebih luas gitu, merepresentasikan turut perempuan yang kulitnya cenderung lebih gelap gitu. Nah, dalam hal ini juga industri kecantikan dinilai sudah mendorong perempuan untuk lebih embrace kecantikan mereka masing-masing begitu ya. Tapi walaupun memang tidak sepenuhnya karena masih ada eksploitasi dan semacamnya, tetapi setidaknya udah ada usaha untuk menyadarkan perempuan akan kecantikan mereka yang tidak harus melulu sesuai dengan standar seperti putih atau apa gitu. Misalnya dengan representasi model yang lebih luas lagi tadi. Saya pikir apresiasinya bisa dikatakan seperti itu ya. Ada beberapa iklan yang memang sudah lebih baik dibandingkan yang mengeksploitasi perempuan. Begitu. Mbak, tapi itu juga mengeksploitasi loh, Iya, mengeksploitasi betul, yang betul, kulit, betul. ya kan masih Iya, tetap eksploitasi. Kembali tadi iya. yang disampaikan Mbak Esti, bagaimana kita Mm-mm. perempuan itu bisa lebih merdeka dari pasar, dari patriarki. Susah ya, perlu Betul. perjuangan untuk being true to yourself ya. Saya ini memang seperti ini kan. Kenapa ada yang sawo matang ya? Sawo matangnya itu tetap akan dibilang you need to be white ya, perlu lebih putih lagi gitu kalau tidak salah seperti itu. Iya. Terima kasih ya Mbak Ira, monggo Mbak, sudah tidak ada pertanyaan di Q&A, silahkan. Oh iya, oke. Terima kasih semuanya presenternya keren-keren banget ya. Eh, Masih terutama Tania, Winda ya, generasi muda. Dan sebenarnya ini berkaitan dengan tadi obrolan kita semua ya, dan juga Mbak Dewi tadi sebenarnya udah banyak ngomong soal patriarkisme gitu ya, soal kapitalisme gitu.
Tapi saya ingin tahu sih pendapat semua presenter gitu tentang eh, produk kecantikan. Ya, produk kecantikan yang tadi udah kita obrolin panjang lebar. Jadi saya ingin mengarahkan diskusi kita mungkin sesuai dengan tema panel kita dan juga sesuai dengan konferensi ini gitu. Ini kan konferensi feminisme gitu. Nah, mungkin kawan-kawan presenter tahu tentang kapitalisme, tentang neoliberalisme yang di hijack gitu ya. Ada pembajakan neoliberalisme dengan menggunakan nama feminisme misalnya. Nah, ada dua bentuk yang saya lihat. Minimal ada dua bentuk. Yang pertama, mungkin kawan-kawan presenter tahu bahwa banyak kawan-kawan muda, Gen Z, Gen Y, milenial, itu yang memang sekarang menggunakan Instagram misalnya ya, menggunakan TikTok ya, bagaimana kemudian berlomba-lomba untuk mencari followers banyak-banyaknya dan mati-matian menjaga followersnya agar tidak berpindah ke lain hati gitu ya, agar tidak di-unfollow. Maka banyak sekali kemudian Instagram teman-teman muda ini yang puluhan ribu, ratusan ribu gitu, kemudian ditawarkan sebuah produk kecantikan misalnya alat pemutih, kecantikan gitu, dan itu yang kita sebut dengan endorse ya, endorsement. Jadi mendapatkan endorsement dan itu bisa untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, untuk kalau dapat endorsement itu gitu. Nah, kemudian sementara grup yang dia emban, grup yang dia juduli atau namakan grup itu adalah grup feminisme muda gitu, ya kan, mendeklar dirinya feminis, tapi kemudian ada hijack gitu ya, ada neoliberalisme yang di hijack di sana gitu, ada nilai-nilai feminisme yang dia tidak terapkan gitu. Nah, kemudian dia gunakan hasil itu untuk dirinya, untuk self care gitu ya, untuk kemudian membangun sosial medianya agar lebih berkembang lebih banyak lagi dan lebih banyak endorsement masuk gitu. Pada satu ketika saya tidak akan menunjuk ya, satu ketika saya mengajak si orang muda ini, salah satu saya juga pemantau dan sering melihat gitu sosial media anak-anak muda ini, orang-orang muda terutama yang mengaku dan mendeklar dirinya feminis. Saya sering sekali melihat itu gitu. Nah, saya ajak kerjasama gitu. Kerjasama tentunya mungkin kawan-kawan presenter tahu kalau laptop ini pro bono gitu ya. Bahkan KCIF ini saja dari tahun yang lalu itu pro bono semuanya, itu kita tidak mendapatkan dana dan KCIF ini gratis. Kita tidak memungut biaya sedikit pun gitu. Nah, kita tahu kemudian kami menawarkan, tapi ya itu ditolak karena dia mengatakan bahwa kalau saya 2 jam itu harga saya segini gitu ya. Itu yang terjadi gitu loh. Dia feminis dan feminis yang feminis sosial media yang mengatakan bahwa feminis gelombang keempat lah, gelombang ketiga gitu ya, so whatever gitu. Tapi yaitu tidak ada kemudian nilai-nilai feminisme itu tidak masuk, tidak diinternalisasi gitu loh dalam diri. Itu yang pertama ya. Jadi produk kecantikan yang itu juga membunuh dalam tanda kutip feminis-feminis lain yang tadi sudah diceritakan, yang berkulit sawo mateng gitu, yang kemudian tidak ideal dalam tanda kutip sebagai perempuan ya, tidak putih lah, yang apalagi kalau tadi Mbak Wiji bilang penyintas kanker misalnya yang botak ya kan gitu, atau sudah kurus kering gitu. Nah, itu tidak ideal gitu. Sementara dia menampilkan produk-produk yang membuat perempuan ideal ala kapitalisme dan patriarkisme. Itu pertama. Bentuk yang kedua, ada sebuah buku menarik, buku Mbak Ayu Saraswati PhD, profesor di Women, Genders and Sexuality Studies di Hawaii University, yang udah pernah kita bahas di Let's Talk. Kita pernah bahas ketika buku itu terbit bersama Mbak Intan Paramadita juga dan Mbak Ayu Saraswati. Nah, buku itu berjudul Scarred: Feminist Journey Through Pain. Nah, jadi itu menjelaskan bagaimana neoliberalisme juga menghijack gitu nilai-nilai feminisme kita dengan cara apa? Dengan cara individualisme yang kita nggak sadar. Generasi-generasi muda nih terutama nih gitu sasarannya gitu. Karena apa? Karena memang ada banyak generasi muda yang rapuh tadi, yang tidak ideologis dan tidak politis gitu, dan mereka selalu mengglorifikasi, menggembar-gemborkan self care. Oh, me time, self care, saya jalan-jalan ke Paris gitu ya. Oh, saya jalan-jalan ke sini, saya bisa bahasa Inggris dengan lancar dan saya pakai produk kecantikan gitu ya. Saya pakai ini skincare itu gitu. Itu kan bagian dari self care saya gitu ya. I don't care gitu ya. I don't care you gitu. Aku nggak peduli kamu mau gimana, tapi itu adalah bagian aku yang harus aku nikmati. Enjoy me time gitu. Nah, sementara kita tidak sadar bahwa kita sedang dipermainkan oleh kapitalisme dan neoliberalisme di sana gitu loh.
terlalu sibuk dengan diri sendiri, self care, jalan-jalan, foto sana, foto sini gitu ya di Facebook, Instagram gitu. Sementara itu kemudian menjauhkan kita dari nilai-nilai solidaritas, empati, simpati kita terhadap perempuan-perempuan lain gitu. Nah, itu yang disebut dengan neoliberalisme yang menghijack tadi feminisme yang kita tidak sadar. Seringkali kita terlalu self care ya gitu. Jangan lupa self care. Habis ini kamu kerimbat, habis ini kamu ke salon, habis ini kamu urus luluran gitu. Nah, itu depan 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 kaca, depan cermin kita bilang, "Oh, saya cantik, saya cantik, saya cantik. Saya harus pakai pakai ini, pakai bedak ini, luluran gitu. Dia bermake up sampai full gitu." Nah, sementara ada perempuan-perempuan lain yang nggak bisa gitu seperti itu. Dan itu kita mengglorifikasi dan mengidealkan, mengidealisasi perempuan ala kapitalisme dan patriarki tadi. Itu minimal dua bentuk kapitalisme dan liberalisme yang menghijack feminisme, dan itu banyak sekali menjalari perempuan-perempuan muda, bahkan mereka yang mengaku feminis sekalipun. Gitu banyak sekali. Coba lihat di Instagram itu ya, kelompok-kelompok feminis yang di Instagram yang followernya banyak yang kemudian mengendorse produk-produk kecantikan dan produk-produk yang sebenarnya itu anti feminisme gitu. Itu saja sih saya pengen tanggapan dari masing-masing, terutama tadi yang berbicara tentang produk kecantikan, tapi yang lain juga bisa menambahkan. Itu saja, terima kasih. Mbak Ira, terima kasih banyak. Tapi sebagai sedikit tambahan saja ya, ada generasi muda yang sangat aware tentang hal-hal ini. Mereka masih mengkonsumsi produk kecantikan, baju dengan merek-merek tertentu. Tapi saya punya mahasiswa yang sudah melakukan research ya, dia sudah mengkulik. Ini kalau misalnya pakai produk tertentu, ada animal cruelty atau enggak? Oh, ini impor, tapi diimpor dari luar negeri dan dia mempekerjakan perempuan-perempuan atau anak-anak dengan gaji yang sangat kecil. Jadi walaupun ini produk yang sangat populer, saya tidak akan membeli karena saya punya prinsip seperti ini. Jadi poin saya adalah kita juga punya harapan ya, karena kan generasi muda itu juga bukan entitas tunggal. Mereka tuh bermacam-macam dan walaupun ada banyak, saya berterima kasih sekali kepada Mbak Ira ya, tadi banyak sekali masukan yang membuka wawasan saya, tapi pada saat yang bersamaan ada hope lah ya, ada harapan di kalangan teman-teman muda ini yang sangat selektif dengan memakai produk-produknya, yang sangat aware tentang dampak kapitalisme terhadap mereka. Speaking of capitalism, tadinya ada beberapa penelitian tentang hijab ya, karena saya tertarik tentang hijab. Ada penelitian tentang hijab yang dilakukan oleh feminis dari Timur Tengah, feminis yang tinggal di Amerika, yang mereka mengatakan ya kalau kita Muslim hijab itu ya alat untuk menutup aurat itu. Tapi ternyata dengan berhijab itu kita juga tidak lepas dari pasar loh ya. Ada macam-macam hijab dan itu setiap session ya. Session bukan musim ya, tapi ya musiman itu ada beda-beda ternyata. Wah, ternyata ada ya sekarang yang modelnya apa ya? Ya macam-macam lah yang silky gitu. Sekarang lagi model yang silky, nggak lagi model yang begini. Ternyata ada juga kapitalisme yang mengkomodifikasi agama itu juga ada. Jadi kita tuh nggak ada yang bebas. Tadi saya merujuk kembali kepada yang disampaikan Mbak Esti. Kita itu tidak bebas ya. Kita tidak bebas ya, ini komodifikasi syariah ya. Ternyata jenis kerudung itu juga ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri kan. Ada kerudung syariah yang panjang-panjang itu ada pangsa pasarnya sendiri. Ada pasmina lah, ada kerudung yang apa ya. Saya lupa apa istilahnya yang sekali pakai itu loh, yang mak tusuk gitu nggak diginikan itu juga ada sendiri. Jadi nggak ada itu yang bebas dari kapitalisme. Semua bisa dikomodifikasi. Baik, Mbak Esti, betul Bu Dewi ada hubungan hijab dengan neoliberal. Monggo Mbak Esti, kalau mau ngendikan langsung, masih ada waktu. Mbak Esti, monggo Mbak. Halo Mbak Iya, Esti. iya, Monggo Mbak. ya, Mbak, saya itu ini kan komunikasi dengan anak muda ya. Saya Iya. merasakan memang ada perbedaan bahasa, ekspresi, nyambungnya, kesetrumnya itu kayaknya lama dan sulit.
Jadi gini adik-adik, kita perlu ya membuka ruang. Ini renungan saya panjang ya tentang eh, perubahan radikal terhadap peradaban baru yang ada ini. Awalnya saya ogah ya ketemu sama anak-anak muda yang begitu percaya diri dengan keterampilan 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 mengelola eh, teknologi virtual. Eh, dan saya menolak untuk mengulang-ulang masa lalu. Jadi adik-adik generasi kepemimpinan sekarang ini di tangan Anda kalian semua. Jadi peradaban ini mau dibawa kemana itu itu tempatmu gitu ya. Tapi peran kita kayak saya yang senior ini adalah menyelesaikan bagian yang belum selesai. Jadi ada tugas masing-masing gitu ya. Pelajaran hidup dari yang para senior lalu ini bukan kosong. Itu dilakukan dengan sepenuh hati dan sebagainya. Jadi tadi saya melihat ada ruang yang belum diisi oleh generasi muda, yaitu ruang untuk refleksi, ruang untuk membangun karakter berbasis nilai-nilai spiritual ya. Itu kan satu karakter yang absolut ya, yang tetap gitu ya. Saya percaya itu gitu. Bukan karakternya basisnya respon terhadap situasi yang ada. Itu yang membuka ruang anak-anak muda itu menjadi rapuh. Jadi karena itu ya kalau semua dimungkinkan, maka setelah ini akan ada rencana untuk pendidikan karakter berbasis nilai-nilai absolut itu ya. Karena kalau karakter berbasis ini sekuler itu akan jatuh kalau kita mengalami stres atau depresi. Kalau kita stres depresi, masa kita akan memikirkan diri kita yang tinggi gitu, toh. Kita kan pasti mekanisme survive yang barangkali juga bisa menggunakan segala cara gitu. Jadi masing-masing itu punya tempatnya. Jadi itu yang perlu kita hormati. Karena itu Mbak Ira, mari kita buat satu ruang untuk dialog dengan generasi muda dan peran kita adalah memperkuat generasi muda ini dengan tidak dibayar ya, kita tidak dibayar gitu ya. Jadi Mbak Mira apa Biyung dan sebagainya. Ataupun kalau ada bayaran bukan bayaran materi ya, tapi bayaran menghormati hidup yang diberikan pada kita. Jadi sebetulnya peradaban ini kan dikendalikan oleh energi hidup atau mati gitu. Meskipun anak-anak muda itu menampilkan satu energi yang begitu kuat, tapi bisa terperangkap ke dalam energi kematian gitu. Jadi itu yang dan posisi masing-masing ini tidak bisa digantikan. Jadi marilah kita menghormati posisi penghormatan kita pada tanggung jawab kita di dalam hidup ini. Karena itu moga-moga ya ini forum ini membuka kebuntuan-kebuntuan yang terjadi. Jadi pro hidup ya. Karena itu saya kira itu Bu. Jadi saya merasakan ini gimana ini cara berkomunikasi sama anak muda ini, kayaknya bahasanya udah kurang nyetrum gitu ya. Ya saya akan belajar dari dimensi itu, Bu Ibu Dewi. Jadi terima kasih loh adik-adik presentasinya tadi itu soal konsumen, neoliberal itu keren banget gitu. Jadi terus tentang pengalaman mental health, terus kemudian juga dari Paramadina. Saya berproses dengan Universitas Paramadina, Mbak, terkait dengan penyair Sufiistik Abdul Hadi, dan sekarang bukunya lagi saya kelola ya. Jadi mari kita bersama ya menghormati hidup yang diberikan oleh pencipta kita, dan orientasinya tidak selalu harus materi fisik, tapi kita bisa mendapatkan dari sumber-sumber lain, jadi pemberiannya lain. Jadi ya semoga kita ini yang tua ini bisa berkomunikasi bisa nyetrum sama anak-anak muda ini. Terima kasih Bu Dewi.
Baik, terima kasih. Ini tadi saya mendengarkan Mbak Esti, mendengarkan adik-adik semua itu saya membuat catatan ya. Kalau ketika feminisme baru bertumbuh, itu kan ada diskusi antar negara ya, utara dan selatan. Kemudian dalam perkembangannya ada diskusi tentang interseksionalitas, bahwa ketika kita bicara tentang feminisme, kita tidak hanya bicara tentang gender, tapi tentang kelas sosial. Dan di sini kok saya melihat bahwa perbedaan usia itu juga perlu, Mbak Esti ya, perubahan bahwa sisterhood itu harus dibangun juga antara yang muda dan yang tua. Dan saya merasa, saya pribadi kadang-kadang juga judgmental gitu loh dengan yang lebih muda, karena memang zaman kita bertumbuh itu beda ya. Kalau saya ngomong dengan mahasiswa, oh kok tuh hilang, hilang gitu ya. Ya, you have to do a good job. Itu wes tugasmu. Itu tugas Anda bekerja keras ya, memperjuangkan apa yang Anda inginkan. Alah, baru selesai satu semester hilang, hilang. Nanti semester lain hilang, hilang. Waktumu tuh habis menghilang, hilang. Tapi kemudian saya sadar, ya kebutuhan mereka mungkin berubah ya. Karena saya lihat zaman saya, zaman Mbak Esti itu mungkin banyak yang berjuang secara ekonomi. Nah, adik-adik kita ini alhamdulillah kan banyak yang hidup dengan berkecukupan ya, sehingga challenge-nya beda. Challenge-nya bukan bagaimana maju secara finansial ya, tapi mereka lebih concern tentang ya tadi itu yang sudah disampaikan oleh panelis-panelis kita yang hebat. Mereka lebih concern ke penampilan, mereka lebih concern tentang mental health, and there's nothing wrong with that ya. Cuman itu kan masalah balancing saja ya, masalah bagaimana supaya semuanya seimbang, supaya tadi yang disampaikan Mbak Esti, bagaimana kita bisa hidup yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik ya, aspek finansial gitu ya. Ini ada chat yang bagus yang ditulis oleh Mbak Hapsari ya. Monggo Mbak Hapsari kalau mau menyampaikan apa yang Mbak tulis di sini, bagus tulisannya Mbak Hapsari, monggo. Halo Mbak Hapsari, masih join? Beliau menyampaikan, saya juga menjumpai mereka yang membranding diri mereka feminis, tapi sudah tidak lagi embrace sisterhood. Lebih banyak mengkonsumsi brand dan being beautiful, seperti lebih ke post feminis dan tampaknya lebih populer di kalangan anak muda. Mbak Absarinya tidak merespon. Ya. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya langsung atau menyampaikan Saya mungkin apapun. Mbak, kalau nggak ada lagi yang Monggo. menanggapi, ini kita mumpung kita diskusi di KCIF ya. Jadi KCIF ini kan memang kita buat sebagai ruang apa ya, space yang aman dan nyaman gitu buat ngobrol. Dan memang dari awal kita tujukan pada saat saya mendirikan Let's Talk dan juga memulai KCIF ini tahun lalu bersama Farid, kita ingin sekali menjadi jembatan, menjembatani kawan-kawan generasi muda dan generasi yang ada di atas kita. Jadi saya dan Farid ini kan ada di seperti sandwich ya. Kami ini tengah-tengah gitu. Jadi generasi yang 80-an ada di atas, yang di bawah kami. Nah, kami juga hadir 98 gitu. Maksudnya 98 itu kita sudah mulai gerakan mahasiswa ketika kami masih kuliah, lalu gerakan feminis, kita juga bagian dari itu, dan saya latar belakangnya dengan Farid juga aktivis gitu di beberapa organisasi feminis pada saat itu yang menentang Soeharto gitu. Nah, artinya kita punya musuh bersama ya saat itu ya, kita sering bareng-bareng diskusi gitu. Nah, saya dan Farid terus terang sebagai pendiri Lestok dan juga orang yang ada di balik KCIF ini sangat sekali berharap, kenapa kami kemudian membuat KCIF, berharap bahwa kawan-kawan muda ini ikut terlibat dalam pembicaraan seperti ini gitu ya, serius dan bisa lebih kritis, bisa berpikir kompleks gitu, berpikir kompleks, dan kemudian kita bisa sama-sama yuk kita mendiskusikan siapa sih musuh kita gitu sekarang ini, siapa gitu, negara kah, militer, atau sesama feminis gitu. Karena apa gitu, karena ya, posisi kami yang berada di tengah-tengah ini, yang sandwich, itu sering mendapat serangan dari yang muda, bahkan yang tua gitu. Nah, kita ingin mendudukkan bareng-bareng nih, kita tiga generasi ini gitu. Yuk kita bareng-bareng gitu. Sementara yang generasi di atas saya merasa bahwa yang muda ini kok
beda ya gitu, kok nggak ideologis ya, nggak politis gitu ya. Satu sisi yang muda ini ada yang memang benar-benar politis loh, ada gitu ideologis. Yang beberapa kali kita mengundang di kegiatan Lestalk itu memang kelihatan, oh iya ini beda. Tapi ada juga generasi muda yang seperti tadi saya katakan, seperti yang dikhawatirkan tadi Mbak Hapsari atau Mbak Esti gitu, yang memang menjadi apa kalau ya itu tadi proses terlibat dalam proses komodifikasi dan komersialisasi yang sebenarnya ya tidak disadari gitu. Entah karena memang apa ya nggak tahu gimana prosesnya kan berbeda ya Mbak Dewi ya. Kalau dulu saya waktu zaman Soeharto gitu kita tuh sering ketemu aktivis, kita nyelesain bareng-bareng ketika sosial media nggak ada gitu, kita nggak pernah secara virtual ketemu gitu, tapi kita nyelesain persoalan bareng-bareng. Nah, satu sisi kami juga menemukan saat ini tuh Lestalk KCIF itu mendapatkan dalam tanda kutip serangan dari beberapa feminis muda gitu ya, yang ini mumpung kita diskusi yang mengatakan bahwa kami tidak cukup feminis gitu loh. Jadi tidak cukup feminis, dan karena mereka mempunyai kriteria yang berbeda gitu tentang apa itu feminisme dan siapa yang bisa disebut feminis. Nah, jadi kelompok orang-orang muda ini yang tidak punya latar belakang aktivisme gitu ya, yang baru terlibat gitu dalam gerakan feminisme dan merasa dirinya feminis, kemudian merasa bahwa kami ini gitu ya, yang di Lestalk, yang KCIF, penyelenggara KCIF ini itu tidak feminis gitu, dan bahkan menyerang. Kami mendapat email gitu. Waduh, ini dari generasi muda. Jadi maksud saya, kalau kami sih ingin melihat generasi-generasi muda seperti yang presenter-presenter ini gitu loh, seperti ya teman-teman muda yang memang bisa berpikir kompleks, bisa berpikir tentang krisis, polikrisis. Ini kita sedang berada di antara paradoks-paradoks. Kita ngomongin fasisme global loh, kita ngomongin oligarki nasional loh, sesuai dengan tema KCIF. Kita ngomongin negara yang sekarang ini nggak bisa kita harapkan gitu ya. Gitu. Kita ngomongin soal pelanggaran HAM masa lalu gitu. Kita ngomongin soal perkosaan massal yang saya juga menjadi bagian saksi sejarah pada saat itu, pada saat tahun 98 gitu ya. Terjadi penculikan, saya juga ikut dalam gerakan demonstrasi gitu ya. Dan itu bagian dari dan saya nggak tahu beberapa anak muda itu memang berjarak gitu loh dengan tidak ingat pelanggaran HAM, tidak tahu, karena memang dalam sejarah tidak ada di buku sejarah kita, dan mereka tidak belajar gitu, apa sih yang terjadi pada saat 98 gitu loh, kenapa sih mereka diperkosa gitu. Misalnya seperti itu loh, seperti itu yang kemudian saya pikir saya kagum dengan kawan-kawan presenter yang masih muda-muda gitu ya, tapi sudah bisa berpikir kritis, tapi saran saya untuk lebih mendalami gitu ya, untuk lebih bisa berpikir kompleks lagi, lebih kritis lagi gitu ya. Kita sama-sama duduk seperti ini, saya senang banget gitu bisa ngobrol bersama adik-adik ya. Kalau saya sih lebih senang menyebut kawan-kawan gitu, walaupun lebih muda dari saya gitu, tapi bisa punya pemikiran yang lebih kritis, yang ideologis dan politis, yang mungkin bisa kemudian apa ya, meresistansi omongan-omongan di luar bahwa kaum muda nggak ini loh, nggak politis loh gitu, kaum muda nggak ideologis loh. Buktinya 3 presenter kita luar biasa banget, bravo gitu ya. Tapi memang ada banyak yang seperti saya katakan tadi gitu, yang terjebak ya, hanya sekedar simbol dan jargon feminis, tapi kemudian tidak mengimplementasikan, tidak berusaha mentaati gitu loh. Kalau kita beragama itu kan mentaati ya, bukan hanya menyiarkan di luar di sosial media, tapi kita mentaati, mengimplementasikan, menginternalisasi ke dalam diri gitu. Dan kemudian ya tadi itu solidaritas, sisterhood, satu. Yang kedua kemudian merangkul mereka yang beragam, yang berbeda, seperti LGBTIQ, disabilitas, pekerja rumah tangga. Coba tanya, apakah banyak orang muda feminis yang merasa feminis muda yang kemudian peduli dengan pekerja rumah tangga? Coba tanya misalnya gitu, kan nggak banyak gitu loh yang peduli dengan, karena nggak ada hubungannya dengan mereka. Pasti ngomongin pekerja rumah tangga, padahal itu 17-18 tahun atau 20 tahun undang-undang PPRT tidak disahkan juga gitu, karena nggak ada hubungannya. Coba tanya tentang pelanggaran HAM anak-anak muda. Saya pernah mendengar satu peluncuran film di Kontras ya, dan kemudian narasumbernya mengatakan anak-anak muda sekarang tidak tahu pelanggaran HAM yang terjadi tahun 98, tidak tahu terjadi di Papua, di Timur Leste, nggak tahu perkosaan massal aja nggak tahu gitu. Nah itu sering sekali dikeluhkan gitu sama orang-orang yang senior-senior di atas kita, dan memang kenyataannya seperti itu gitu ya.
Nah, kalau saya sih menaruh harapan besar nih kepada kawan-kawan presenter ya dan kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan nanti tahun 2025 bisa ikutan lagi ya gitu, dan sebarin juga info-info ini bahwa kita yuk ngobrol di KCIF dan di laptop gitu. Itu saja sih dari saya, tapi makasih banget, ini keren, luar biasa untuk presenter kita. Mbak Ira bisa tolong ditutup, lagi adzan kenceng banget, rumah saya dekat masjid, maaf. Nggak kedengeran di sini azan? Gak kedengaran. Nggak, Oke, nggak ada baik. suara. Baiklah kalau begitu. Sudah. Terima kasih banyak teman-teman presenter, teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan masukan yang luar biasa. Saya sangat apresiasi. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ira pastinya ya dan teman-teman lain yang mengorganisasi conference ini. Dan dengan demikian maka saya nyatakan panel ini selesai ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu tahun depan. Makasih semuanya. Oke, saya tutup dulu ya. Mbak Dewi, terima Ya. kasih banyak sudah menjadi chair kita yang keren banget, luar biasa ilmu-ilmunya. Kita belajar banyak, tiga presenter juga. Terima kasih banyak ya kawan-kawan presenter semua. Satu presenter tidak hadir kali ini, Mbak Yuyun. Ini sebenarnya kawan saya di Amerika. Beliau sudah lulus PhD dari Buffalo, jadi tetangga saya juga di New York gitu ya, tapi sudah kembali ke tanah air. Sayangnya saya telepon-telepon berkali-kali kok nggak diangkat. Mudah-mudahan baik-baik aja. Nah, kita foto dulu ya kali ini. Kita perlu bareng dulu. Oke ya, kita ambil foto dulu. Boleh buka kameranya. Yang masih bertahan, terima kasih. Di sini udah larut malam, jam 1 malam di sini. 1 lebih. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih semua kawan presenter. Ini ada satu pengumuman lagi ya, pengumuman kecil. Kita akan mengadakan penutupan KCIF ya, Kartini Conference on International Feminism yang kedua. Penutupan dan Cultural and Networking Night jam 19 sampai 22 akan ada nanti sambutan dari Conference Farid, dari saya, dari Lestok, dan juga dari Kode.co, dan akan ada pentas seni, akan ada pembacaan puisi, pembacaan prosa nanti ya, oleh kawan-kawan feminis, sastrawan feminis, dan ini senior-senior kita semua sih, gitu, senior saya juga, dan nanti juga akan ada kesan dan pesan gitu ya dari peserta, dari chair, dari presenter. Silakan kalau mau ngobrol kesan pesannya apa sih selama KCIF gitu, apa sih yang didapat gitu ya. Kemudian juga akan ada networking night. Jadi selain pentas seni atau cultural night akan ada juga networking night di mana nanti kawan-kawan bisa saling berkolaborasi, beraliansi gitu ya, dan saling bersinergi gitu. Nah, kita kan ngomongin sinergi nih. Misalnya kawan-kawan pengen jadi relawannya Lestok atau pengen buat acara di Lestok, kita punya platform loh, kita punya forum kegiatan banyak banget di Lestok itu. Banyak, ada buku, ada penulisan puisi, ada penerbitan buku, kemudian ada feminist thesis and dissertation talk, ada forum publik, ada talk show, ada feminist book on Facebook gitu ya. Kita menggunakan semua platform itu karena memang kebetulan saya dan Farid kan tidak di Indonesia. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan termasuk KCIF ini gitu. Jadi kalau kawan-kawan punya buku, mau cerpen, mau novel, mau apa saja bisa gitu ya dipromosikan dan juga didiskusiin di Lestok gitu. Banyak banget kegiatan kita. Ada Saturday Night with Lestok Live on Instagram, itu sudah edisi yang hampir ke-80 gitu. Dan kawan-kawan bisa mengakses semua informasi tentang feminisme itu ada di kanal YouTube Lestok semuanya gitu, dari mulai forum publik, talk show, semuanya ada. Jadi silakan aja diakses semua isu aborsi termasuk yang kontroversial sekalipun pekerja seks gitu ya. Semua ada di sana, LGBTIQ, feminis Islam, feminis Kristen, Katolik, ada. Semuanya ada di situ isunya, dan kita sudah mengundang lebih dari, wah saya nggak ingat lagi, udah 700-an orang yang kita undang ya, dan itu semuanya pro bono. Jadi kalau kawan-kawan tertarik ingin bergabung di Lestok atau ingin menyumbang berkontribusi di gerakan feminisme, silahkan ya kontak saya atau Lestok atau KCIF ya. Itu saja, sampai ketemu di penutupan. Saya Ira Host, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan panel ini dan juga penyelenggaraan KCIF secara keseluruhan. Tetap semangat ya semuanya. Kita ketemu lagi di penutupan dan KCIF tahun depan atau di kegiatan Lestok. Terima kasih. Mbak Dewi, matur nuwun nggih. Makasih banyak ya semua teman-teman. Mbak Esti, makasih. Mas Ardiles, makasih. Kak Yesi, makasih ya. Saya tutup ya.
Makasih Mbak Wiji. Iya, makasih. Saya pamit. Mbak Dewi sehat-sehat ya Mbak. Masih bersedia sharing, masih sibuk banget. Makasih Mbak. Saya tutup. Ya, Assalamualaikum semuanya. Salam solidaritas ya, salam feminis, salam kecil ya.